Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Blog Airtime bersama komunitas Maria Teresa. Selamat mendengarkan. Selamat malam Sobat Maestro. Berjumpa kembali dengan saya Mikaela Mimi dalam program acara Komunitas Maria Teresa. Sebelum saya menyampaikan tema malam ini tentang pengharapan sejati, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, berkenanlah mengutus Roh Kudus-Mu untuk menghidupkan pewartaan ini, agar mereka yang mendengarkan dan saya yang menyampaikan memperoleh pencerahan hati dan pikiran, penuh sukacita dan damai-Mu, demi kemuliaan nama-Mu dan keselamatan banyak orang. Amin. Sobat Maestro yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema malam ini diambil dari kitab Yeremia bab 31 ayat 16 sampai dengan 26. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan berikut ini. Beginilah firman Tuhan. Cegahlah suaramu dari menangis, dan matamu dari mencucurkan air mata. Sebab untuk jerih payahmu ada ganjaran. Demikianlah firman Tuhan. Mereka akan kembali dari negeri musuh. Masih ada harapan untuk hari depanmu. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak akan kembali ke daerah mereka. Telah kudengar sungguh-sungguh Efraim meratap. Engkau telah menghajar aku, dan aku telah menerima hajaran, seperti anak lembu yang tidak terlatih. Bawalah aku kembali, supaya aku berbalik. Sebab Engkaulah Tuhan Allahku. Sungguh sesudah aku berbalik, aku menyesal, dan sesudah aku tahu akan diriku, aku menepuk pinggang sebagai tanda berkabung. Aku merasa malu dan bernoda, sebab aku menanggung aib masa mudaku. Anak kesayangankah gerangan Efraim bagiku atau anak kesukaan? Sebab setiap kali aku menghardik dia, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Sebab itu hatiku terharu terhadap dia. Tak dapat tidak aku akan menyayanginya. Demikianlah firman Tuhan. Dirikanlah bagimu rambu-rambu jalan. Pasanglah bagimu tanda-tanda jalan. Perhatikanlah jalan raya baik-baik, yakni jalan yang telah kau tempuh. Kembalilah hai anak darah Israel. Kembalilah ke kota-kotamu ini. Berapa lama lagi engkau mundur maju, hai anak perempuan yang tidak taat? Sebab Tuhan menciptakan sesuatu yang baru di negeri. Perempuan merangkul laki-laki. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah orang Israel. Orang akan mengucapkan perkataan ini lagi di tanah Yehuda dan di kota-kotanya. Apabila aku telah memulihkan keadaan mereka. Tuhan kiranya memberkati engkau, hai tempat kediaman kebenaran, hai gunung yang kudus. Di sana akan duduk Yehuda beserta segala kotanya, petani-petani dan orang-orang yang mengembara dengan kawanan ternaknya. Sebab aku akan membuat segar orang yang lelah, dan setiap orang yang merana akan kubuat puas. Sebab itu, aku bangun dan melihat tidurku menyenangkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sobat Maestro yang terkasih, Yeremia adalah seorang nabi perjanjian lama yang dikenal memiliki pergumulan paling berat selama pelayanannya. Ia menjadi nabi selama lebih dari 40 tahun. Dari tahun ke-13 Raja Yosia, yaitu tahun 627 sebelum Masehi, sampai penghancuran kota Yerusalem dan permulaan masa pengasingan dalam tahun 587 atau 586 sebelum Masehi. Selama masa itu, Nabi Yeremia mengingatkan bangsa Yehuda dan para pemimpinnya agar berhenti berbuat jahat dan bertobat. Perbuatan jahat mereka telah mengakibatkan di antaranya penyembahan berhala, kemerosotan moral, dan nubuatan palsu. Namun nubuat yang disampaikan Yeremia pun mendapat penolakan, sehingga menimbulkan pemberontakan, ancaman, dan penganiayaan. Betapa dalamnya kepahitan dan kegetiran hidupnya.
mengalami penderitaan yang tak henti, menghadapi bangsa Yehuda yang tidak mau bertobat, sehingga hatinya pun hancur. Yeremia dikenal sebagai nabi yang setia bergumul dalam doa bagi kesusahan hatinya dan hati Israel agar sadar dan bertobat kepada Tuhan. Sampai-sampai beberapa kali Tuhan memperingatkan kepada Yeremia agar tidak berdoa lagi bagi Yehuda, karena percuma saja bangsa Israel tidak akan bertobat. Yehuda telah jauh menyimpang. Para pemimpin mereka tidak lagi peduli akan Tuhan. Bahkan mereka bersepakat untuk membunuh Yeremia. Dewa-dewa berhala mereka banyaknya seperti kota-kota mereka. Mereka memandang rendah ajakan Tuhan untuk bertobat. Hal itu tidak mengherankan, sebab memang dari awalnya sudah direncanakan perkara-perkara yang jahat oleh mereka. Lagi pula mereka sangat mencintai dosa-dosa mereka. Pergumulan Yeremia begitu berat, sampai-sampai ia sempat berbalik dari pelayanannya, tetapi kemudian Allah menawarkannya untuk kembali. Walau berhadapan dengan pergumulan yang sangat berat dan menjadi nabi yang ditolak seumur hidupnya, dengan setia ia melaksanakan tugas perutusannya. Ia menjalankan perutusan yang dipercayakan Allah kepadanya dengan penuh tanggung jawab. Yeremia mengenal Tuhan yang memberikan satu-satunya harapan yang sejati. Masih ada harapan untuk hari depanmu, Allah meyakinkan sang nabi. Anak-anak akan kembali ke daerah mereka, seperti disampaikan dalam Yeremia bab 31 ayat 17. Meskipun Yerusalem hancur pada tahun 586 sebelum Masehi, kota itu kemudian berhasil dibangun kembali, seperti yang kita bisa baca dalam kitab Nehemia bab 6 ayat 15. Sobat Maestro, bisa kita bayangkan bagaimana penderitaan Nabi Yeremia sepanjang hidupnya yang penuh dengan pergumulan yang berat dalam melayani Tuhan. Pada suatu masa dalam hidup kita, mungkin kita pun pernah mengalami situasi-situasi yang membuat kita putus asa, lelah, jiwa kita merana dan ingin menyerah. Terlebih dalam situasi sulit sekarang ini, adanya virus yang merusak berbagai sendi kehidupan. Banyak yang kehilangan sanak saudara, kehilangan pekerjaan, atau pemutusan hubungan kerja. Ekonomi yang semakin sulit dan pendapatan yang semakin berkurang. Tabungan yang semakin menipis, masalah kesehatan, kekerasan, dan keretakan dalam rumah tangga. Angka perceraian pun meningkat. Persoalan hidup yang datang silih berganti tak pernah usai, ataupun berbagai masalah lainnya. Mungkin kita pun berkeluh kesah dan bergumul seperti Nabi Yeremia, berkata kepada Tuhan, "Tuhan, aku lelah." Sobat Maestro, apa yang harus kita lakukan saat segala persoalan dan pergumulan hidup yang berat berusaha menghempaskan kita? Yang pertama adalah, pandanglah Tuhan. Kenalilah Dia bahwa Dia adalah satu-satunya yang bisa memberikan pengharapan sejati. Seperti teladan Nabi Yeremia yang meletakkan pengharapannya hanya kepada Tuhan sampai akhir hidupnya. Dalam Ibrani bab 6 ayat 19 sampai dengan 20, firman Tuhan mengatakan, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Ketika Ia, menurut peraturan Melkisedek, menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Firman ini memberikan kita peneguhan bagaimana pengharapan dalam iman kepada Kristus dapat membuat jiwa kita aman dan tenang, dan kita tahu kemana seharusnya kita menggantungkan harapan kita, yaitu kepada Tuhan Yesus satu-satunya yang dapat memberikan pengharapan yang sejati. Yang kedua adalah berpegang teguh pada pengharapan kita. Sadarilah bahwa Tuhan adalah setia dan tidak ada janjinya yang tidak ditepatinya. Kesetiaan Tuhan itu menjadi dasar pengharapan kita. Dalam kitab Ibrani bab 10 ayat 23 firman Tuhan mengatakan,
marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Yang ketiga adalah, ingatlah akan kasih setia dan janji-janji Tuhan, dan renungkan apa saja kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita, sehingga pengharapan kita akan Kristus semakin diteguhkan. Seperti dalam kisah Nabi Yeremia, Yeremia mengatakan bahwa suatu hari, karena kasih Allah kepada Israel dan adanya suatu perjanjian yang baru, maka umat Israel akan mencari Tuhan. Tuhan berkata bahwa Dia akan memberikan kesegaran bagi yang lelah, dan orang yang jiwanya merana akan dipuaskan. Dalam kitab Roma bab 5 ayat 5, firman Tuhan mengatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, Sobat Maestro yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin saat ini kita sedang berada dalam titik terendah, putus asa, lelah dan jiwa kita merana, rasanya tidak tahu harus berbuat apa lagi, dan ingin menyerah saja oleh karena pergumulan yang sangat berat dalam hidup kita. Ingatlah ketiga hal di atas. Untuk memandang wajah Tuhan, Dialah satu-satunya harapan sejati kita. Dan Tuhan mau supaya kita berpegang teguh pada pengharapan itu. Dan ingatlah bahwa Tuhan itu setia dan tidak ada janjinya yang tidak ditepatinya. Allah berkata kepada Nabi Yeremia, cegahlah suaramu dari menangis dan matamu dari mencucurkan air mata, sebab untuk jerih payahmu ada ganjaran. Maka harapan pun terbit atas diri Yeremia, dan ketika Yeremia mengetahui dari Allah bahwa Efraim, Israel, dan Yehuda akan bertobat dan dipulihkan, Yeremia pun dapat tertidur pulas karena ada kelegaan di tengah ratapannya. Sobat Maestro, teruslah berpegang teguh pada pengharapan itu dan jangan goyah. Jiwa kita pun aman dan tenang dalam genggamannya, dan kita pun akan memperoleh kelegaan di tengah ratapan dan cucuran air mata kita. Karena sekali lagi, hanya Tuhanlah satu-satunya yang dapat memberikan pengharapan sejati. Seorang penulis, John Wesley, mengatakan, dunia mengharapkan yang terbaik, tetapi Tuhan memberikan pengharapan yang terbaik. Amin. Marilah berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kehadiran Roh Kudus-Mu yang mencerahkan hati dan pikiran kami semua, para pendengar komunitas Maria Teresa, dan saya sendiri. Penuhilah kami dengan pengharapan dalam iman, bahwa apapun yang terjadi saat ini dalam hidup kami akan mendatangkan kebaikan bagi kami, seturut rencana dan kehendak-Mu. Dan untuk kami senantiasa bersabar menghadapi setiap pergumulan hidup kami, arahkanlah pandangan kami hanya kepada Engkau, satu-satunya pemberi harapan sejati. Dan ingatkanlah kami selalu bahwa masa depan kami ada dalam genggaman-Mu, dan Engkau yang mengendalikan kehidupan kami. Doa ini kami panjatkan dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau, dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sobat Maestro pendengar komunitas Maria Teresa, terima kasih atas perhatian Anda. Apabila ada kritik, saran, dan masukan, atau Anda berkenan berpartisipasi dalam pelayanan komunitas Maria Teresa, silakan menghubungi nomor 0812 2459 0914. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.
Anda baru saja mendengarkan program Blog Airtime bersama komunitas Maria Teresa. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.